Ungkapan mengejutkan pelatih klub Nathan Choi Aon dan Tom Hye. Pelatih timnas Filipina bermimpi menang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bikin mata Vietnam terbuka tentang naturalisasi. Mengejutkan, Ketua Panser Biru minta PSIS Semarang tak lepas pemainnya ke timnas U23. Cyrus Margono bakal perkuat timnas Indonesia di Piala Asia U23, ini faktanya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Ungkapan mengejutkan pelatih klub Nathan Choi Aon dan Tom Hye. Pelatih SC Heerenveen, Kees van Wonderen, mengatakan Tom Hye dan Nathan Choi Aon sangat gembira telah membuat debut bersama timnas Indonesia. Dua pemain itu tersenyum lebar saat ditanya tentang debut mereka, kata Van Wonderen seperti yang dilansir dari situs resmi SC Heerenveen. Mereka sudah lama menanti kesempatan ini, dan keduanya berhasil memberikan 1 assist, tambahnya. Hye dan Choi Aon membuat debut bersama timnas Indonesia dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Choi Aon bermain pada debutnya ketika timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara itu, Hye melakukan debutnya bersama timnas Garuda di Stadion Maidin, Hanoi, pada hari Selasa. Dalam pertandingan tersebut, Hye memberikan 1 assist saat Indonesia menang 3-0 atas Vietnam. Ini pengalaman yang sangat menyenangkan, terutama bermain di depan para pendukung di kandang, kata Choi Aon. Hye juga merasa terhormat saat lagu kebangsaan Indonesia diputar sebelum pertandingan dimulai. Saat lagu kebangsaan berkumandang, saya tahu bahwa pertandingan sebenarnya telah dimulai. Itu sangat indah, ujar Hye. Pelatih timnas Filipina bermimpi menang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Filipina optimis menyambut laga melawan timnas Indonesia di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Tom Saintfiet yakin timnya bisa meraih kemenangan, termasuk di kandang lawan. Hingga saat ini, Filipina berada di dasar klasemen grup F tanpa kemenangan, hanya mengumpulkan 1 poin dari 4 pertandingan. Mereka tertinggal jauh dari Irak yang memimpin klasemen, serta Indonesia dan Vietnam yang berada di atasnya. Filipina baru saja mengalami 2 kekalahan telak dari Irak dalam kualifikasi ini. Namun, secara matematis, mereka masih memiliki peluang untuk lolos. Meskipun di atas kertas sulit, Filipina optimis dapat meraih 7 poin dari 2 pertandingan tersisa, termasuk mengalahkan Indonesia di kandangnya. Meskipun demikian, rencana ini bisa terbatal jika Indonesia meraih poin saat menghadapi Irak. Pelatih Filipina berharap hasil ini dapat membantu mereka melampaui Indonesia dalam klasemen, terutama setelah hasil imbang 1-1 dalam pertemuan pertama mereka. Timnas Indonesia bikin mata Vietnam terbuka tentang naturalisasi. Federasi Sepak Bola Vietnam mulai mengakui pentingnya naturalisasi pemain setelah melihat keberhasilan yang diraih oleh Timnas Indonesia dalam hal ini. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, Tran Anh Tu, mengatakan bahwa Vietnam tidak boleh ketinggalan dalam mengikuti tren yang dilakukan Indonesia. Menurutnya, perubahan dalam sepak bola dunia, termasuk soal naturalisasi, harus diantisipasi dengan cepat. Dunia sepak bola berubah begitu cepat, dan kami yakin dalam waktu dekat Vietnam juga akan mengalami banyak perubahan, ujar Tran Anh. Dia juga menyebut bahwa timnas Vietnam telah memiliki beberapa pemain keturunan, seperti kiper Dang Van Lam dan gelandang Andre Nguyen Anh Han di timnas Vietnam U23. Kami tidak bisa lagi mempertahankan pola pikir lama. Sudah saatnya kami membuka pikiran untuk perspektif baru. VFF berkomitmen untuk mendukung perkembangan timnas Vietnam agar semakin baik, tambahnya.
Timnas Vietnam baru saja menderita kekalahan dari Indonesia dalam 3 pertandingan beruntun, yang terakhir mereka kalah 0-3 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengejutkan, Ketua Panser Biru minta PSIS Semarang tak lepas pemainnya ke Timnas U23. Suporter PSIS, Panser Biru, menyampaikan permintaan kepada manajemen PSIS untuk tidak melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Mereka menyoroti bahwa saat ini PSIS sedang berjuang keras untuk mencapai posisi 4 besar di Liga 1 2023-2024. Beberapa pemain kunci PSIS seperti Adi Satrio, Alveandra Dewangga, dan Haikal Al-Hafiz, kemungkinan akan dipanggil untuk bergabung dengan Timnas U23 dalam persiapan untuk AFC Cup U23 tahun 2024. Di tengah upaya keras tim kami untuk meraih posisi 4 besar, kami sebagai Panser Biru menyerukan agar manajemen tidak melepaskan pemainnya ke Timnas U23, kata PLT Ketua Umum Panser Biru. Menurutnya, PSIS sangat membutuhkan kehadiran para pemainnya untuk tetap konsisten bersaing di papan atas. Terlebih lagi, tim ini sudah kehilangan beberapa pemain kunci akibat cedera menjelang akhir musim. Kondisinya sangat penting saat ini. PSIS memerlukan kontribusi Adi, Dewa, atau Haikal. Jika mereka dipanggil ke timnas, hal itu bisa memengaruhi performa tim, terutama karena kami juga telah kehilangan 2 pemain asing andalan, tambahnya. Dia menegaskan bahwa PSIS selalu kooperatif dalam melepas pemainnya ke timnas sebelumnya. Namun, situasi saat ini berbeda karena PSIS tengah memburu posisi 4 besar. Selain itu, turnamen AFC Cup U23 tidak termasuk dalam jadwal FIFA Matchday. PSIS biasanya bekerja sama dengan timnas dalam melepas pemain, dan kami selalu mendukung. Namun, kali ini bukan ajang FIFA Matchday, sehingga klub tidak diwajibkan untuk melepaskan pemainnya ke timnas, jelasnya. Tidak hanya PSIS, beberapa klub Liga 1 lainnya juga belum memberikan tanggapan terkait kemungkinan melepas pemainnya ke Timnas U23. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak klub Liga 1 sedang fokus pada persaingan di kompetisi, baik itu untuk mencapai posisi 4 besar maupun untuk menghindari degradasi. Cyrus Margono bakal perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia U23, ini faktanya. Daftar pemain Timnas Piala Asia U23 2024 diprediksi akan diisi oleh sejumlah pemain senior Timnas Indonesia. Paling tidak, ada 15 nama pemain Timnas senior yang diyakini bisa memperkuat Timnas U23 Piala Asia 2024. Ini merupakan momen penting bagi pelatih Shin Tae-yong, yang saat ini sedang mengawal tim senior dan Timnas U23. Timnas U23 Indonesia bersiap menghadapi Piala Asia U23 2024 yang digelar di Qatar, dari 15 April hingga 3 Mei 2024. Setelah menyelesaikan 2 laga melawan Vietnam dengan hasil sempurna di kualifikasi Piala Dunia 2026, kini perhatian Shin Tae-yong tertuju pada Timnas U23. Shin Tae-yong akan membawa 23 pemain yang akan didaftarkan untuk membela Garuda Muda. Meskipun belum diumumkan resmi, namun diperkirakan Shin Tae-yong akan kembali mengandalkan sejumlah pemain bintang muda yang sudah berpengalaman di timnas senior. Lalu, siapa saja pemain dari timnas senior yang masuk dalam daftar timnas Piala Asia U23? Mulai dari posisi kiper, sudah ada 2 penjaga gawang timnas Indonesia yang usianya 23 tahun, Fernando Ari dan Adi Satrio, yang juga sudah bermain di Piala Asia 2024. Kedua pemain ini mungkin akan didukung oleh Cyrus Margono, kiper Panathinaikos B di Super League 2 Yunani, yang baru berusia 22 tahun. Di lini belakang, Shin Tae-yong memiliki 6 pemain kuat, seperti Nathan Choeaon, Rizky Ridho, Justin Hubner, Pratama Arhan, Muhammad Ferrari, dan Elkan Bagot. Namun, Elkan Bagot harus dikeluarkan karena cedera. Sementara Muhammad Ferrari merupakan tambahan pemain yang dipanggil ke Vietnam. Di posisi wingback kiri, ada Pratama Arhan dan Nathan Choeaon, sedangkan di wingback kanan, terdapat Bagas Kava dan Fajar Fatur Rahman. Pindah ke lini tengah,
Sintayong telah memilih 3 gelandang, yakni Arhan Fikri, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Jenner. Dari ketiganya, hanya Arhan Fikri yang belum bermain melawan Vietnam. Di lini serang, ada 5 pemain yang bisa dipanggil Sintayong, yaitu Rafael Struijk, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Dengan 15 pemain senior plus Cyrus Margono, skuad timnas U23 di Piala Asia 2024 diprediksi akan sangat kuat. Namun, mendapatkan pemain-pemain ini tidaklah mudah, karena klub lokal dan internasional mungkin enggan melepas mereka. Ini karena jadwal kompetisi berbarengan dengan Piala Asia U23 2024, dan turnamen ini bukan merupakan agenda resmi FIFA, sehingga klub tidak diwajibkan melepas pemainnya. PSSI dan Sintayong masih terus bernegosiasi dengan klub-klub untuk meminta melepas pemainnya. Timnas U23 Indonesia berada dalam grup A bersama Qatar, Yordania, dan Australia. Dibutuhkan upaya maksimal untuk menghadapi 3 lawan kuat tersebut demi meraih tiket ke babak 8 besar.